Mari kenalan dengan Raja Iblis dari beberapa sumber yang ada. Dalam agama Kristen, Raja Iblis dikenal sebagai Lucifer. Nama Lucifer sendiri merujuk pada bintang fajar yang ada di Alkitab. Karena memang Lucifer diambil dari bahasa Latin, yaitu lux atau lucis yang artinya cahaya, dan vere yang diartikan sebagai pembawa untuk bintang fajar. Jauh sebelum bumi diciptakan oleh Allah, Allah menciptakan sosok malaikat, di mana malaikat ini diberikan tugas untuk melakukan penyembahan yang benar. Menurut Alkitab, bagi Allah, malaikat juga membantu Allah untuk membuat manusia mengerti akan janji keselamatan dalam Alkitab yang Allah kerjakan bagi manusia. Meskipun Allah memberikan tugas kepada para malaikatnya, namun Allah memberikan kebebasan untuk para malaikat layaknya manusia. Karena Allah tidak ingin makhluk ciptaannya merasa terpaksa akan suatu kewajiban. Allah hanya ingin dilayani oleh makhluk ciptaannya secara ikhlas dan tulus. Di antara para malaikat ciptaan Allah, ada sosok malaikat yang bernama Lucifer. Jadi Lucifer ini awalnya adalah sosok malaikat. Ia bahkan dianggap sebagai malaikat dengan status tertinggi. Dikisahkan bahwa Lucifer tidak puas dengan segala yang telah diberikan oleh Allah kepada dirinya, sehingga ia berusaha untuk bisa menyamai Allah. Ia begitu sombong dengan segala yang ia miliki, sehingga kemudian ia pun memakai kehendak bebas dari Allah untuk meninggalkannya. Dengan kesombongan yang ada pada Lucifer, akhirnya Allah menurunkan dia ke dunia. Jadi Lucifer dulunya adalah sosok malaikat yang melayani Allah dengan pujian dan penyembahan. Tubuhnya dipercaya terdiri dari berbagai macam alat musik. Karena kesombongan dan keinginan menyamai seperti Allah, akhirnya dia dibuang dari surga ke bumi. Dalam tradisi Buddhisme disebutkan Mara adalah Raja Iblis. Mara adalah Raja Iblis yang datang menggoda Pangeran Siddhartha atau Buddha Gautama yang duduk di bawah pohon Bodhi untuk menghalangnya mencapai pencerahan. Dalam ikonografi Buddha, Mara paling sering ditampilkan sebagai iblis yang mengerikan. Terkadang ia digambarkan sebagai gajah, ular kobra. Saat ditampilkan dalam bentuk manusia, ia biasanya digambarkan menunggangi gajah dengan taring tambahan. Upaya Mara dalam menentang Buddha sebelum dan selama pencerahannya banyak dikisahkan dalam kitab Buddhis. Mara waspada terhadap pencerahan yang akan datang ini. Sebagai penguasa kematian dan kenikmatan indria, Mara menyadari kesuksesan Buddha akan berarti akhir dari pemerintahannya. Meskipun sia-sia, ia memutuskan untuk mencoba mengganggu Buddha dan mencegah pencerahannya. Mara mulanya dengan mencoba menggoda Buddha dengan janji kemuliaan dan kesenangan, yang dengan mudah ditolak oleh Buddha, yang mengetahui bahwa itu tidak ada artinya. Mara lalu menggunakan kekuatan untuk melawan Buddha. Ia muncul sebagai iblis yang mengerikan dan mengirimkan pasukan makhluk jahat. Mara lalu menggunakan kekuatan untuk melawan Buddha. Ia muncul sebagai iblis yang mengerikan dan mengirim pasukan makhluk jahat yang mengerikan, bertekad untuk menghancurkan tubuh Buddha. Mereka meluncurkan tembakan panah ke arah Buddha yang berubah menjadi bunga dan jatuh ke tanah tanpa membahayakan Buddha sama sekali. Buddha kemudian meminta bumi untuk menyapu ke semua iblis dengan banjir. Bumi pun menuruti.
Kegagalan juga dialami 3 putri Mara yang juga mencoba merayu Buddha. Buddha yang mengenali mereka sebagaimana adanya dan tidak terpengaruh oleh mereka. Akhirnya Mara mengolok-olok Buddha dan mengatakan kepadanya bahwa pekerjaannya tidak ada artinya karena tidak akan ada yang mengakui pencapaiannya. Buddha menjawab bahwa bumi akan menjadi saksinya, dan setelah menyentuh tanah, bumi bergetar karena setuju. Jadi Mara mengakui kekalahannya, namun ia bertekad untuk terus mengganggu Buddha dan para pengikutnya. Dalam ajaran agama Islam, kita mengenal sosok Raja Iblis yang dikenal sebagai Azazil. Mereka diciptakan jauh sebelum manusia itu ada. Awalnya Iblis diciptakan sebagai salah satu makhluk Allah yang sangat mulia. Nama asli Iblis adalah Al-Harits. Dinamakan demikian lantaran Iblis pernah menjadi penjaga surga, sementara Azazil merupakan panggilan besar malaikat. Suatu ketika, malaikat melihat sebuah tulisan yang terpampang di salah satu dinding surga dan tertulis sebagai ketetapan Allah atau Lauhul Mahfuz. Karena kesombongan, seseorang yang muqarrabin atau sangat dekat dengan Allah akan mendapat laknat. Membaca tulisan itu, para malaikat menangis semua, termaksud Israel, si malaikat pemutus segala kenikmatan. Mereka sangat takut dan khawatir apabila makhluk yang tercatat sebagai ketetapan Allah itu adalah diri mereka. Kemudian semua sepakat untuk menemui Azazil. Dia adalah pemimpin atas penghulu para malaikat yang setiap lapis langit mendapat kehormatan. Azazil kurang lebih sekitar 120.000 tahun mengabdi kepada Allah, dan setiap doanya niscaya dikabulkan. Para malaikat tersebut meminta kepada Azazil untuk berdoa kepada Allah supaya terhindar dari laknat Allah. Ia pun memenuhi permintaan itu dan berdoa agar para malaikat terhindar dari murka Allah. Lalu tibalah suatu hari Allah mengumpulkan para malaikat untuk memberitahu perihal penciptaan Adam sebagai manusia dan pimpinan di dunia. Para malaikat terperanjat dan protes. Menurut pengetahuan mereka, manusia adalah makhluk pembuat kerusakan yang paling nyata. Menjawab protes malaikat, Allah berkata bahwa hanya Dia yang mengetahui segala sesuatu dan mereka tidak. Mendengar hal tersebut, para malaikat seketika menunduk dan memohon ampun. Allah kemudian memerintahkan mereka untuk bersujud kepada Adam. Serempak mereka sujud kecuali Azazil. Azazil merasa dirinya lebih mulia dari Adam. Dia menganggap Adam yang diciptakan dari tanah berbeda dengan penciptaan dirinya yang berasal dari api. Allah pun langsung menegur Azazil, namun dengan sebutan yang baru, yaitu Iblis. Azazil merespon teguran Allah dengan mengatakan tidak untuk bersujud kepada Adam. Sejak saat itu diketahui bahwa Azazil adalah makhluk Allah yang dimaksud dalam tulisan di dinding surga. Dia menerima ketetapan Allah dengan diusir dari surga dan menjadi iblis.